Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini kita masih belajar listrik dinamis. Yang akan kita pelajari kali ini adalah menghitung energi listrik dan tarif listrik. Simak video berikut ini. Nah, ini ada gambar yang mungkin sering kalian temui ya. Setiap rumah pasti memiliki alat seperti ini ya. Fungsinya ini adalah alat untuk mengukur energi listrik. Energi listrik, kalau kamu perhatikan di tampilan, itu disimbolkan dengan huruf V. Dan energi listrik memiliki rumus yaitu V kali I kali T. Ya, apa itu V, apa itu I, apa itu T? Perhatikan pada keterangan. V itu adalah tegangan listrik dengan satuannya volt. I itu adalah simbol dari arus listrik dengan satuannya ampere. Sedangkan T simbol dari waktu dengan satuan sekon. Sedangkan daya listrik disimbolkan dengan huruf P. Rumusnya adalah V kali I. Dan daya listrik memiliki satuan watt. Energi listrik memiliki beberapa satuan. Yang sering kita temui nanti satuannya adalah joule. Ya, di sini kalian harus teliti. Nanti jika ketemu dengan soal energi listrik, perhatikan satuan yang diminta. Kalau satuan yang diminta adalah joule, maka nanti dalam rumusnya T-nya biarkan dalam satuan sekon atau detik. Tetapi kadangkala kalian nanti akan menemui satuan WH atau KWH. Ya, WH itu adalah W singkatan dari watt, H-nya itu adalah hours ya, yang artinya jam. Sedangkan KWH itu adalah kilowatt hours, kilowatt jam. Nah, WH dan KWH ini biasanya digunakan oleh berikut. Ya, sebuah aki dihubungkan dengan lampu. Ternyata tegangan listriknya 5,5 volt, kuat arusnya 0,8 ampere. Berapakah energi listrik terpakai selama lampu menyala 5 menit? Kita identifikasi yang diketahui satu-satu. Di sini ada tegangan listrik. Tegangan listrik simbolnya adalah V, maka tulis tiket V. Diketahui sebesar 5,5 volt, maka tulis di sini sama dengan 5,5 volt. Kemudian yang diketahui berikutnya kuat arus. Tulis kuat arus itu simbolnya adalah I, maka ditulis ya I, nilainya adalah 0,8 ampere. Sedangkan 5 menit itu adalah T, ya, maka ditulis di sini T sama dengan 5 menit. Karena di soal ini tidak diminta satuannya dalam satuan joule atau WH, maka terserah kalian ingin mengerjakannya menggunakan satuan joule atau WH. Nah, karena di sini Ibu ingin menunjukkan satuan dalam bentuk satuan joule, maka menitnya ini harus kalian ubah menjadi sekon atau dikalikan dengan 60 sekon. Karena 1 menit itu 60 sekon. Berarti 5 kali 60 sekon hasilnya 300 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah energi listrik. Energi listrik adalah W. Ya, maka ditanya W. Dijawab, tulis dulu rumusnya. W sama dengan V kali I kali T. Masukkan V-nya, I-nya masukkan, T-nya masukkan. Hitung biasa, nanti ketemu hasil 1320 dengan satuannya joule. Karena T-nya dalam satuan sekon. Contoh soal berikutnya. Sebuah rice cooker atau alat pemanak nasi memiliki hambatan 88 ohm dipasang pada tegangan 220 volt. Hitunglah yang A kuat arus yang mengalir, B daya listrik, C energi yang terpakai selama 10 menit. Ya, seperti tadi kita identifikasi yang diketahui. Hambatan itu adalah nama lainnya adalah resistor, maka simbolnya adalah R. Nilainya 88 ohm. Tegangan simbolnya V, nilainya 220 volt, maka ditulis di sini. Kemudian di sini ada 10 menit. Berarti kita tulis di sini T sama dengan 10 menit, kita jadikan sekon dengan cara dikalikan 60. 10 kali 60 itu hasilnya adalah 600 sekon.
Kemudian ditanya yang A adalah kuat arus, berarti yang A ternyata I, yang B daya listrik, simbolnya adalah P, yang C energi listrik, simbolnya adalah W. Kita jawab satu-satu. Yang A, I sama dengan V per R, ini adalah rumus dari hukum Ohm. Kalian bisa melihat tampilan video dengan judul hukum Ohm. Ya, di situ nanti ada rumus I sama dengan V dibagi R. Masukkan V-nya 220 dibagi R-nya 88. Maka nanti akan ketemu 2,5 dengan satuannya A besar atau bisa ditulis dengan ampere, ampere. Kemudian pertanyaan berikutnya yang B, daya listrik P, rumusnya adalah V kali I. Masukkan V-nya 220 volt. I-nya yang sudah dihitung di pertanyaan A, masukkan. Kemudian hitung, kalikan, ketemulah hasil 550 dengan satuan W besar atau bisa ditulis watt. Ya, ditulis lengkap boleh, ditulis W saja juga boleh. Ya. Terakhir yang C, energi yang dipakai, tulis rumusnya W sama dengan V kali I kali T. V-nya masukkan, I-nya masukkan, T yang ada di dekat masukkan, kemudian hitung biasa, ketemulah hasil 330.000. Ingat, karena T-nya satuannya sekon, maka W nanti satuannya adalah joule. Contoh soal berikutnya. Ya, kita sudah ketemu dengan permintaan satuan energi yang diminta satuannya WH, ya, watt hours atau watt jam. Ya, seperti biasa kita tulis diketnya P1 ini ya, daya listrik itu adalah P1 ini adalah kode untuk peralatan listrik yang pertama yaitu lampu. Maka P1-nya adalah 25 watt. N itu jumlah ya, jumlah lampu N1 itu ada 6 buah. Sedangkan kode 2 ini digunakan untuk kode milik peralatan listrik kulkas. P2-nya berarti 45 watt. N-nya atau jumlahnya itu 2 buah. Kemudian kode 3 digunakan untuk peralatan listrik yang ketiga yaitu TV. Berarti P3-nya adalah 30 watt. Kemudian N3-nya adalah 2 buah. Ya. Dan 20 menit di sini itu adalah T. Ya. Karena di sini energi yang diminta adalah satuan WH, H itu adalah bahasa Inggris dari jam, maka T-nya harus diubah dalam satuan jam. Menit ke jam itu sama juga dengan dibagi 60. 20 dibagi 60 ketemulah 1/3 dengan satuannya jam. Yang ditanya W ya. Dijawab. Jadi rumus energi listrik itu sebenarnya banyak. Ada W sama dengan V kali I kali T. Di sini tertulis P kali T. Kenapa? Karena P tadi rumusnya adalah V kali I ya. Nah, ntar saya tuliskan W itu rumusnya adalah V kali I kali T. Ya. Sedangkan V kali I ini sama juga dengan rumusnya P. Ya. Maka rumus W itu sama juga dengan P kali T. Jadi nanti kalau kalian ketemu dengan soal energi listrik, lihat yang diketahui apa, rumus yang dipakai menyesuaikan. Dan karena di sini peralatan listriknya jumlahnya lebih dari 1, maka di sini ada N ya di sini rumusnya. Jadi dikalikan N kali P kali T. Dan peralatan listrik lebih dari 1, maka nanti rumusnya W total merupakan penjumlahan dari masing-masing energi listrik yang dipakai oleh masing-masing peralatan listrik. Ya, seperti ini. Karena T yang digunakan sama, maka bisa kita kita kelompokkan N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 ditambah N3 kali P3 dikurung kalikan T karena T-nya sama ya. Jika sudah, masukkan yang dekat ke rumus. N1-nya 6, P1-nya 25 ditambah N2-nya 2, P2-nya 45 ditambah N3-nya 2, P3-nya 30 tutup kurung kalikan T-nya 1/3 jam. Ya, kalau sudah kalikan biasa. Ya. Dihitung ya, coba dihitung 6 kali 25 itu 150.
ya, ditambah 90. Ini ya, 2 kali 45 itu 90. Kemudian ditambah 2 kali 30, 60. Ya, kemudian kalikan sepertiga jam. 150 kali sepertiga jam, berarti kan sama dengan 150 dibagi 3, hasilnya 50. 90 dikali sepertiga jam, sama dengan 90 dibagi 3 kan, hasilnya 30. Kemudian 60 kali sepertiga jam sama dengan 60 dibagi 3, hasilnya 20. Ya, satuannya sudah WH, karena WH itu sebenarnya singkatan dari watt jam. Terakhir tinggal dijumlahkan, 50 tambah 30 tambah 20, hasilnya adalah 100 dengan satuannya WH. 100. Contoh soal berikutnya, kita mulai belajar menghitung tarif listrik. Soalnya cara menyelesaikannya hampir sama dengan contoh soal nomor 3, cuma di sini perbedaannya ada tarif yang ditunjukkan pada soal. Ya, maka di sini perhatikan, dikatnya mirip seperti contoh soal nomor 3, bedanya hanya pada harga listrik per kWh. Ya, dan bedanya di sini juga. Biasanya tarif listrik itu kan dikenakan 1 bulan. Maka T-nya kalikan 30 hari. 1 bulan identik dengan 30 hari. Ya, dijawab rumusnya sama seperti contoh soal nomor 3 ya. Seperti ini sama, T-nya dikeluarkan boleh tidak pun boleh. Kemudian masukkan N1-nya ada 3, B1-nya 5, ditambah N2-nya 1, B2-nya 100, kalikan T-nya 10 jam. 3 kali 5, 15 watt, 1 kali 100, 100 watt. Ini tetap, biarkan dulu. Kalau sudah, kita jumlahkan. Dijumlahkan langsung boleh, atau kalian kalikan 15 watt dengan 10 jam dulu juga boleh, kemudian tambah 100 kali 10 jam juga boleh. Banyak cara ya. Jadi ini yang dikurang dijumlahkan dulu boleh, atau kamu pecah satu-satu juga boleh. Kalau di sini saya tampilkan dijumlahkan dulu. 15 ditambah 100 itu 115 watt, kalikan 10 jam, sudah WH ya, maka nanti hasilnya di sini adalah WH. Kalikan hasilnya 1150 WH. Perhatikan kembali, PLN itu menerapkan tarifnya itu berdasarkan KWH. Jadi WH ini harus diubah menjadi KWH. Caranya bagaimana? Caranya cukup dibagi 1000. Jadi 1150 dibagi 1000 akan mendapatkan hasil 1,15 atau 1,150 kWh. Terakhir, kita hitung biaya listriknya. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah energi listrik yang terpakai dikali 30 hari dikali biaya listrik per kWh. Masukkan W-nya 1150 kWh kali 30 hari kali biaya listriknya. Ketemulah hasil 6.900 rupiah. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.